Wan, kita mampir dulu ke hotel ya. Kita senang-senang saja dulu nanti di kamar. Aku ingin hari ini kamu menjadi milikku. Tolong nanti puaskan aku. Lantai lobi W Corp mengkilap, bak cermin, memantulkan bayangan lampu kristal yang menggantung megah di langit langgat setinggi 10 meter. Namun, bagi Wawan, kilauan itu adalah bukti keringatnya sejak pukul 5 pagi. Dengan seragam biru dongker yang pas di badannya yang atletis, Wawan menggerakkan alat pel dengan ritme yang konsisten. Ia bukan sekadar op. Di balik kain pel itu, ada otot-otot lengan yang kokoh dan rahang tegas yang seringkali membuat para sekretaris di lantai 20 sengaja menumpahkan kopi hanya agar bisa memanggilnya. Wawan, cepat ke lantai paling atas. Ruangan Bu Windy harus steril sekarang juga, teriak koordinator lapangan melalui handy-talkie. Wawan menghela napas. Windy. Nama itu adalah hukum di gedung ini. Seorang janda kaya raya yang kecantikannya setajam lidahnya. Konon, ia bisa memecat orang hanya karena warna dasi yang tidak cocok dengan suasana hatinya. Wawan segera merapikan peralatannya dan melangkah menuju lift khusus karyawan. Saat pintu lift terbuka di lantai 50, kesunyian yang mencekam menyambutnya. Wangi aromaterapi sandalwood yang mahal memenuhi udara. Di ujung lorong, pintu kayu jati besar terbuka sedikit. Wawan mengetuk pelan. Jantungnya berdegup sedikit lebih kencang dari biasanya, bukan karena takut, tapi karena aura yang selalu dipancarkan ruangan itu. Masuk. Suara bariton wanita yang dingin terdengar dari dalam. Wawan melangkah masuk. Di balik meja kaca besar, Windy duduk dengan anggun. Rambut hitamnya disanggul rapi, memperlihatkan leher jenjang yang dihiasi kalung berlian minimalis. Matanya yang tajam sedang menatap layar monitor. Namun saat Wawan masuk, fokusnya beralih. Untuk sesaat, suasana menjadi sangat hening. Windy memperhatikan bagaimana seragam op itu tampak terlalu sempit untuk bahu Wawan yang lebar. Bersihkan tumpahan air di sudut sana, Wawan, perintah Windy sambil menunjuk ke arah pot bunga kristal. Wawan berlutut, mulai menyeka lantai dengan cekatan. Ia bisa merasakan tatapan Windy di punggungnya. Tatapan yang tidak biasa. Bukan tatapan menghina, melainkan tatapan menyelidik. Sudah berapa lama kamu bekerja di sini? Tanya Windy tiba-tiba, memecah kesunyian yang tegang. 2 tahun, Bu, jawab Wawan tanpa mengalihkan pandangan dari pekerjaannya. Suaranya rendah dan stabil. Jenis suara yang membuat wanita ingin mendengar lebih banyak. Windy berdiri dari kursinya, berjalan perlahan, mendekati Wawan. Sepatu hak tingginya berbunyi klak di atas lantai marmer, menciptakan irama yang mendebarkan. Ia berhenti tepat di samping Wawan yang masih berlutut. Wawan bisa mencium aroma mawar hitam dari tubuh cowoknya itu, aroma yang memabukkan dan berkelas. 2 tahun. Dan aku baru menyadari bahwa aku memiliki staf yang sangat rajin, ucap Windy. Kata rajin itu terucap dengan jeda yang penuh makna. Wawan mendongak, dan untuk pertama kalinya, mata mereka bertemu dalam jarak yang sangat dekat. Ada kilatan kesepian di mata Windy, yang tidak bisa disembunyikan oleh kekayaannya. Wawan melihat seorang wanita yang memikul beban dunia di pundaknya, sementara Windy melihat seorang pria yang memiliki ketenangan yang tidak bisa dibeli dengan uang. Tiba-tiba, telepon di meja Windy berdering keras, menghancurkan momen elektrik tersebut. Windy mendengus kesal dan mengangkat telepon. Apa? Jadi asistenku kecelakaan. Lalu siapa yang akan menemaniku ke pertemuan di mall dan membawakan semua keperluan proyek? Suara Windy meninggi, penuh tekanan emosional. Ia memijat pelipisnya, tampak sangat frustrasi. Windy membanting telepon itu ke gagangnya. Ia menatap keluar jendela besar yang memperlihatkan awan mendung mulai menggantung di langit Jakarta. Ia butuh seseorang yang bisa ia percaya, seseorang yang tidak akan banyak bicara, dan seseorang yang memiliki fisik kuat
untuk menjaganya di keramaian. Ia kembali menatap Wawan yang baru saja berdiri dan merapikan alat pelnya. "Wawan," panggil Windy. Kali ini suaranya tidak lagi dingin, melainkan penuh perintah yang tak terbantahkan. "Tinggalkan pekerjaanmu, ganti pakaianmu dengan kemeja yang paling rapi yang kamu punya. 10 menit lagi, temui aku di basement. Kamu yang akan menyetir untukku hari ini." Wawan tertegun. "Tapi Bu, saya hanya seorang op." Windy melangkah maju, memperpendek jarak hingga napasnya terasa di dada Wawan. "Hari ini, kamu adalah orang kepercayaanku. Jangan membantah." "Mengerti." Wawan menelan ludah, melihat ketegasan sekaligus kerapuhan di wajah cantik itu. "Baik Bu, saya mengerti." Wawan berbalik pergi, namun Ea tahu. Begitu ia melangkah keluar dari ruangan itu, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Di luar sana, guntur pertama mulai menggelegar di kejauhan, seolah memberi peringatan akan badai besar yang akan segera datang, bagai di lengger maupun di dalam hati mereka berdua. Basement gedung W Corp yang biasanya terasa pengap, sore itu seolah berubah menjadi panggung sandiwara yang menegangkan bagi Wawan. Ia berdiri di samping mobil Rolls-Royce Ghost hitam metalik yang berkilau di bawah lampu neon. Wawan telah berganti pakaian, sebuah kemeja putih polos yang ia simpan di loker untuk keadaan darurat. Meski sederhana, kemeja itu tampak seolah didesain khusus untuk tubuhnya. Kainnya mengetat di bagian dada dan lengan, mempertegas oti tali yang terbentuk dari kerja kerasnya sehari-hari. Pintu lift terbuka dengan denting halus. Windy melangkah keluar dengan gaya yang bisa menghentikan detak jantung siapapun. Ia mengenakan kacamata hitam besar dan sebuah blus sutra berwarna merah marun yang senada dengan warna lipstiknya. "Kansinya," ucap Windy singkat sambil melemparkan kunci mobil yang berat itu ke arah Wawan. Wawan menangkapnya dengan satu tangan, sebuah gerakan refleks yang sangat maskulin. "Saya tuh." Wawan membukakan pintu untuk Windy. Saat Windy masuk ke kursi belakang, semerbak parfum oud dan mawar kembali menyerang indera penciuman Wawan. Begitu Wawan duduk di kursi pengemudi, ia merasa seperti masuk ke dimensi lain. Interior kulit berwarna krem, keheningan yang absolut, dan aroma kemewahan yang sangat pekat. "Ke Grand Indonesia, Wawan? Aku butuh beberapa gaun baru untuk gala minggu depan. Dan jangan lewat jalur biasa. Lewatlah jalan tikus jika perlu." "Aku benci macet," perintah Windy sambil menyandarkan kepalanya. Matanya terpejam seolah memikul beban yang sangat berat. Wawan mengangguk. Ia mulai menjalankan mesin mobil yang suaranya hampir tak terdengar. Saat mobil meluncur keluar ke jalan raya Jakarta yang mulai padat, keheningan di dalam kabin terasa sangat menyesakan. Wawan bisa melihat dari kaca spion tengah betapa cantiknya Windy saat sedang tidak marah. Wajahnya yang tirus tampak lelah, namun tetap memancarkan kekuasaan. Tiba-tiba, mobil terhenti mendadak karena sebuah motor yang memotong jalan. Wawan mengerem dengan cekatan, namun halus. "Maaf Bu," ucap Wawan cepat. Windy membuka matanya. Ia tidak marah. Sebaliknya, ia menatap punggung lebar Wawan dengan lekat. "Kamu menyetir dengan sangat baik, Wawan. Lebih baik dari sopir pribadiku yang sudah bekerja 5 tahun. "Terima kasih, Bu. Saya terbiasa membawa mobil pickup di kampung dulu," jawab Wawan berusaha mencairkan suasana. Windy terkekeh kecil suara renyah yang belum pernah didengar oleh siapapun di kantor. "Pickup? Jadi kamu menyamakan mobil seharga miliaran ini dengan pickup?" Wawan tersenyum tipis, matanya tetap fokus ke jalanan. "Prinsipnya sama, Bu. Yang penting adalah bagaimana kita mengendalikan tenaga di bawah kap mesinnya agar penumpangnya merasa aman." Windy terdiam. Kata aman itu bergema di telinganya. Sebagai seorang janda kaya yang selalu dikelilingi pria bermuka dua yang hanya menginginkan hartanya, kata aman adalah sesuatu yang mewah.
Ia menatap leher Wawan yang bersih, lalu turun ke arah tangannya yang dengan tenang memegang kemudi. Tangan itu besar, kasar karena kerja keras, namun tampak sangat stabil. "Wawan," panggil Windy lembut. "Ya Bu." "Lepaskan kancing paling atas kemejamu. Kamu terlihat tercekik, dan itu membuatku tidak nyaman melihatnya." Wawan agak ragu, namun ia melakukan apa yang diminta. Saat satu kancing terbuka, sedikit bagian dadanya terlihat, memperlihatkan kulit sawo matang yang sehat. Windy tanpa sadar menelan ludah. Ia merasa ada hawa panas yang mulai merayap di dalam kabin mobil yang berate dingin itu. "Apa kamu tidak pernah merasa lelah menjadi op?" tanya Windy lagi. Kali ini nada suaranya lebih seperti teman daripada bos. "Lelah itu pasti, Bu. Tapi saya punya mimpi. Saya ingin membuktikan bahwa orang kecil seperti saya juga bisa berdiri tegak," jawab Wawan dengan nada yang sangat tulus. Windy terpaku. Kejujuran itu seperti tamparan baginya. Di dunianya yang penuh kepalsuan, Wawan adalah sesuatu yang sangat nyata. Ia merasa ada sebuah tarikan magnetis yang sangat kuat. Ia ingin mendekat. Ia ingin tahu lebih banyak tentang pria yang biasanya hanya ia anggap sebagai pelengkap di kantornya. Tanpa disadari, langit di luar mulai berubah warna menjadi abu-abu tua yang menakutkan. Angin mulai bertiup kencang, menggoyangkan pohon-pohon di pinggir jalan. "Sepertinya akan hujan besar, Bu," ujar Wawan dengan nada khawatir. "Biarkan saja, fokuslah pada jalanan. Aku hanya ingin sampai di sana secepatnya," sahut Windy. Meski sebenarnya ia mulai merasa cemas, ia membenci hujan. Baginya, hujan membawa kenangan dingin dan kesepian yang menyakitkan. Windy mengalihkan pandangannya ke jendela, melihat tetesan air pertama mulai jatuh, menghantam kaca mobil. Ia tidak tahu bahwa badai di luar sana hanyalah awal dari badai emosi yang akan meluluh lantakkan dinding pertahanannya malam ini. Bisik Windy, pelan, hampir tak terdengar oleh suara gemuruh guntur di kejauhan. "Ya, Bu, jangan tinggalkan aku. Apapun yang terjadi sore ini." Wawan menatap mata Windy lewat kaca spion. Ada ketegangan emosional yang luar biasa di antara mereka. "Saya tidak akan kemana-mana, Bu. Saya janji." Mobil mewah itu pun terus melaju, menembus keremangan Jakarta, membawa dua jiwa yang berbeda kasta, menuju sebuah takdir yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Lampu-lampu kristal Grand Indonesia membiaskan cahaya yang menyilaukan. Namun tidak ada yang lebih menyilaukan daripada sosok Windy yang berjalan masuk dengan langkah angkuh. Di belakangnya, Wawan berjalan dengan tegap. Meskipun ia membawa beberapa tas belanjaan kosong dan mengenakan kemeja putih sederhana, aura maskulinnya yang mentah justru menarik perhatian banyak pasang mata. Beberapa sosialita yang sedang duduk di kafe mewah berbisik-bisik, mengira Wawan adalah model atau pengawal pribadi baru sang ratu properti. "Wawan, masuk ke sini," perintah Windy sambil melangkah ke butik Valentino. Wawan masuk dan berdiri dengan canggung di tengah-tengah gonggon seharga ratusan juta rupiah. Ia merasa seperti kerikil di tengah hamparan permata. Namun Windy tampaknya tidak peduli. Ia mulai memilih beberapa gaun dan melemparkannya ke tangan Wawan. "Pegang ini dan berikan pendapatmu," ujar Windy. "Pendek." Wawan tertegun. "Pendapat saya? Bu, saya tidak tahu apa-apa tentang mode." Windy berbalik, menatap Wawan dengan tatapan yang sulit diartikan. "Aku tidak butuh pendapat ahli mode yang hanya memuji karena ingin komisi. Aku butuh pendapat seorang pria. Apa menurutmu aku akan terlihat cantik dengan ini?" Windy mengambil sebuah gaun sutra hitam dengan punggung terbuka dan menempelkannya di tubuhnya. Wawan menelan ludah. Kontras antara kulit putih mulus Windy dan kain hitam itu sangat provokatif. "Aipu, ibu selalu terlihat cantik dengan apapun," jawab Wawan dengan suara rendah yang sedikit serak.
Windy tersenyum tipis. Sebuah senyum kemenangan. Jawaban yang aman. Tapi aku melihat matamu tidak berbohong. Wawan. Selama 1 jam berikutnya, Wawan menjadi saksi sisi lain dari Windy. Wanita itu sangat pemilih, perfeksionis, dan terkadang tampak sangat rapuh saat menatap pantulan dirinya di cermin besar. Berkali-kali Wawan harus membantunya memegang tas atau merapikan kain gaun yang menjuntai. Setiap kali jemari Wawan yang kasar tak sengaja bersentuhan dengan kulit lengan Windy yang halus, sebuah sengatan listrik seolah menjalar ke seluruh tubuh mereka. Ketegangan itu memuncak saat mereka berada di sebuah lorong sepi menuju area parkir khusus. Windy tiba-tiba berhenti. Ia tampak sedikit goyah. Mungkin karena sepatu hak tingginya yang terlalu runcing atau rasa lelah yang tiba-tiba menyerang. Wawan, kepalaku sedikit pening, bisik Windy. Wawan dengan sigap menangkap bahu Windy agar tidak jatuh. Bu, Windy, Anda pucat sekali. Kita harus duduk. Wawan membimbingnya ke sebuah kursi bludru di sudut tersembunyi. Ia meletakkan tas-tas belanjaan dan berjongkok di depan Windy posisi yang sama seperti saat di kantor tadi. Namun kali ini, ada sesuatu yang jauh lebih intim. Maafkan saya, Bu, ucap Wawan sambil memberanikan diri mengambil telapak tangan Windy dan memijatnya perlahan, mencoba mengalirkan kehangatan. Mungkin ibu belum makan siang dengan benar. Windy menatap puncak kepala Wawan. Rambut hitamnya yang tebal tampak berantakan karena keringat. Namun justru itu yang membuatnya terlihat sangat jantan. Kelembutan tangan Wawan saat memijatnya membuat jantung Windy berdegup kencang. Ia merindukan sentuhan ini, sentuhan yang tulus, bukan sentuhan yang penuh niat terselubung. Kenapa kamu sangat baik padaku, Wawan? Aku sering memarahimu di kantor. Aku sering menganggapmu tidak ada. Tanya Windy dengan nada suara yang bergetar. Wawan mendongak. Jarak wajah mereka hanya tinggal beberapa sentimeter. Wawan bisa melihat butiran keringat kecil di dahi Windy dan menghirup aroma napasnya yang harum. Karena di balik semua kekayaan ini, saya melihat seorang wanita yang sedang berteriak minta tolong dalam kesunyian. Jawab Wawan dengan sangat berani. Windy terpaku. Air mata hampir saja jatuh dari sudut matanya. Namun ia menahannya dengan sekuat tenaga. Kata-kata Wawan menghujam tepat di jantungnya. Ia merasa telanjang di depan pria yang status sosialnya jauh di bawahnya ini. Kamu terlalu pintar untuk hanya menjadi seorang op, Wawan, bisik Windy. Tangannya yang bebas kini bergerak, seolah ingin menyentuh rahang tegas Wawan. Namun ia segera menariknya kembali saat menyadari di mana mereka berada. Tiba-tiba, suara guntur yang sangat dahsyat menggelegar hingga menggetarkan koke-koka bangunan mall. Cahaya lampu di dalam mall sempat berkedip-kedip, menciptakan suasana dramatis yang mencekam. Windy tersentak kaget dan secara spontan memeluk leher Wawan, menyembunyikan wajahnya di dada bidang pria itu. Wawan membeku. Ia bisa merasakan tubuh Windy yang gemetar hebat. Hujannya sudah datang. Rintih Windy di balik dada Wawan. Wawan melingkarkan lengannya di pinggang Windy, memberikan perlindungan yang selama ini tidak pernah didapatkan wanita itu dari siapapun. Jangan takut, Bu. Saya di sini. Saya akan membawa ibu pulang dengan selamat. Namun, di luar sana, langit benar-benar mengamuk. Hujan turun dengan intensitas yang tidak masuk akal. Seolah-olah dunia akan tenggelam. Dan di dalam keheningan lorong itu, sebuah ikatan baru telah terbentuk, sebuah ikatan yang tidak lagi mempedulikan harta atau jabatan, melainkan hanya dua manusia yang saling membutuhkan kehangatan di tengah badai yang sedang mengintai. Dunia di luar sana seolah baru saja berakhir. Saat Wawan dan Windy melangkah keluar dari lobi utama mall menuju area valet, mereka disambut oleh pemandangan yang mengerikan. Langit Jakarta bukan lagi abu-abu, melainkan hitam pekat, seperti tinta yang tumpah. Angin menderu-deru, menghantam pepohonan hingga meliuk-liuk ekstrem.
dan hujan turun dengan volume yang sanggup membutakan pandangan hanya dalam hitungan detik. Wawan merangkul bahu Windy, melindunginya dari tempias air yang ganas saat mereka berlari kecil menuju mobil. Begitu pintu Rolls-Royce tertutup rapat, suara dunia luar berubah menjadi dentuman ribuan peluru air yang menghantam atap mobil. "Wawan, aku tidak suka ini. Suaranya terlalu keras," bisik Windy. Ia duduk di kursi belakang. Namun tubuhnya meringkuk kecil. Wajahnya yang biasanya angkuh kini sepucat kertas. Wawan menyalakan mesin. Lampu depan mobil membelah kegelapan. Namun hanya mampu menembus jarak 2 meter. "Tenang, Bu. Mobil ini sangat aman. Saya akan mengemudi dengan sangat hati-hati." Mobil mulai merayap keluar dari area mall. Jalanan Jakarta yang biasanya penuh cahaya lampu kini berubah menjadi sungai yang gelap dan kacau. Kilat menyambar-nyambar di langit, diikuti oleh dentuman guntur yang membuat tanah terasa bergetar. Setiap kali petir menyambar, cahaya putih perak yang menyilaukan menerangi kabin mobil selama sepersekian detik, memperlihatkan ketegangan di wajah mereka berdua. Windy menjerit kecil saat sebuah petir menggelegar tepat di atas mereka. Ia menutup telinganya dengan kedua tangan. Tubuhnya bergetar hebat. Wawan melihat dari spion tengah. Hatinya teriris melihat wanita perkasa itu hancur hanya karena suara langit. Tanpa pikir panjang, Wawan menepikan mobil di bahu jalan yang agak tinggi. Jauh dari potensi pohon tumbang, ia mematikan transmisi dan segera berpindah ke kursi belakang melalui celah di antara kursi depan. "Bu Windy, lihat saya." "Lihat saya." Wawan memegang kedua tangan Windy yang menutupi telinganya. Windy membuka mata. Air mata mulai mengalir di pipinya yang mulus. "Wawan, aku benci hujan. Ayahku, dia pergi saat badai seperti ini. Aku benci kedinginan. Aku benci kegelapan." Wawan tidak peduli lagi dengan aturan perusahaan. Ia menarik Windy ke dalam pelukannya. Windy tidak menolak. Ia justru mengeratkan pegangannya pada kemeja Wawan, menenggelamkan wajahnya di leher pria itu. Wawan bisa merasakan napas Windy yang pendek dan cepat, serta hawa dingin yang mulai menjalar dari pakaian Windy yang sedikit basah. "Ibu tidak sendiri. Saya di sini. Demi Tuhan, saya tidak akan membiarkan apapun menyentuh ibu," bisik Wawan dengan nada yang sangat dalam dan protektif. Tiba-tiba, sebuah suara ledakan keras terdengar dari depan. Sebuah trafo listrik di pinggir jalan meledak karena tersambar petir. Lampu jalanan padam seketika, kegelapan total menyelimuti mereka. Suhu di dalam mobil perlahan mulai turun, dan AC mobil yang masih menyala membuat suasana semakin membeku. Windy menggigil hebat. "Dingin, Wawan. Aku kedinginan sekali." Wawan melepaskan pelukannya sejenak untuk mematikan AC. Namun dingin dari luar seolah meresap melalui kaca-kaca mobil. Ia melihat Windy yang gemetar, bukan hanya karena takut, tapi karena syok traumatis yang menguras energinya. Bibir Windy mulai membiru. "Bu, kita harus bergerak. Jika kita diam di sini, kita bisa terjebak banjir," ujar Wawan. Namun saat ia mencoba melihat ke depan, jalanan di depan mereka sudah tertutup air setinggi ban mobil. Arusnya deras, terlalu berisiko untuk menerjang. Wawan melihat ke arah kiri, hanya beberapa puluh meter dari posisi mereka. Sebuah gedung megah dengan lampu darurat yang masih menyala berdiri kokoh. The Celestial Hotel, sebuah hotel bintang 5 yang dikenal sebagai tempat pelarian paling mewah di kota ini. "Bu Windy, jalanan sudah tidak bisa dilalui. Kita harus masuk ke hotel itu. Anda butuh kehangatan segera, atau Anda bisa sakit parah," tegas Wawan. Windy mendongak. Matanya bertemu dengan mata Wawan dalam kegelapan yang pekat. Hanya ada cahaya dari kilat yang sesekali menerangi wajah tegas Wawan. Windy melihat ketulusan, kekuatan, dan sesuatu yang lebih dari sekadar rasa hormat seorang bawahan. "Bawa aku ke sana, Wawan. Kemana saja.
kemana saja. Asal jangan biarkan aku kedinginan seperti ini, rintih Windy dengan suara yang nyaris hilang. Wawan segera berpindah kembali ke kursi kemudi. Dengan sisa jarak pandang yang minim, ia memutar kemudi dengan sangat presisi, menembus genangan air yang mulai meninggi, menuju gerbang hotel yang tampak seperti mercusuar di tengah lautan badai. Setiap putaran roda adalah perjuangan hidup dan mati. Namun bagi Wawan, keselamatannya tidak lagi penting. Yang ia pikirkan hanyalah wanita di kursi belakang yang sedang meregang nyawa karena ketakutan dan kedinginan. Badai di luar mungkin mengamuk, namun badai di dalam hati Wawan jauh lebih dahsyat saat ia menyadari bahwa ia siap memberikan nyawanya untuk sang mobil Rolls-Royce itu berhenti tepat di bawah drop-off hotel. The Celestial dengan sisa tenaga yang seolah habis, Wawan segera keluar, membiarkan tubuhnya dihajar sisu sisa. Hujan deras demi membukakan pintu untuk Windy. Begitu pintu terbuka, ia melihat Windy meringkuk. Wajahnya pucat pasi dengan bibir yang gemetar hebat. Tanpa menunggu perintah, Wawan menyambar tubuh ramping itu, menggendongnya secara bridal style, masuk ke dalam lobi yang hangat. Tolong, siapkan kamar terbaik segera. Ini darat, seru Wawan kepada petugas resepsionis yang tertegun melihat seorang pria berpenampilan sederhana menggendong salah satu janda terkaya di negeri ini. Tak butuh waktu lama, mereka sudah berada di dalam lift menuju lantai ke-9. Di dalam kotak besi yang sempit itu, keheningan terasa begitu berat. Windy menyandarkan kepalanya di dada Wawan. Ia bisa mendengar detak jantung Wawan yang kencang namun stabil seperti genderang perang yang memberikan kekuatan. Kehangatan tubuh Wawan meresap melalui kemeja putihnya yang basah, menjadi satu-satunya sumber kehidupan bagi Windy saat itu. Ting, pintu lift terbuka di lantai Presidential Suite. Wawan melangkah cepat menuju kamar ke-909. Setelah pintu terbuka, ia perlahan menurunkan Windy di atas sofa bludru yang empuk. Kamar itu sangat megah, dengan pencahayaan temaram dan aroma terapi yang menenangkan. Namun bagi Windy, ruangan itu masih terasa seperti gua yang membeku. Wawan, dingin. Kenapa dingin sekali? Rintih Windy. Tubuhnya menggigil begitu hebat, hingga suaranya terputus-putus. Blus sutranya yang basah menempel di kulit, membuat suhu tubuhnya merosot tajam. Wawan bergegas menuju kamar mandi, menyalakan pemanas air, lalu kembali dengan handuk tebal yang hangat. Bu, Anda harus mengganti pakaian. Pakaian basah itu akan membuat ibu hipotermia. Windy menatap Wawan dengan tatapan kosong yang penuh kerapuhan. Tanganku koku. Wawan, aku tidak bisa menggerakkannya. Wawan membeku. Ia melihat yari-yari lentik Windy yang memang tampak membiru. Secara medis, ia tahu Windy sedang mengalami syok hebat. Tanpa banyak bicara, Wawan berlutut di depan Windy. Ia melepaskan sepatu hak tinggi Windy yang basah, memijat kaki wanita itu dengan tangannya yang besar dan hangat. Maafkan kelancangan saya, Bu. Tapi jika ibu tidak segera hangat, ini akan berbahaya, bisik Wawan. Wawan membantu Windy berdiri dan membimbingnya ke arah tempat tidur king size yang sudah dinyalakan penghangatnya. Namun, saat Wawan hendak berbalik untuk pergi memberikan ruang pribadi, Windy menarik ujung kemeja Wawan dengan sisa tenaganya. Jangan pergi, tolong. Jangan tinggalkan aku sendirian dalam gelap. Isak Windy pecah. Air mata yang sejak tadi ditahannya, kini tumpah membasahi pipinya. Aku benci kesunyian ini, Wawan. Aku benci menjadi kaya, tapi tidak punya siapa-siapa untuk memelukku saat badai datang. Wawan berbalik, menatap langsung ke dalam netra Windy yang basah. Di sana tidak ada lagi COW Corp yang ditakuti. Yang ada hanyalah seorang wanita yang jiwanya sedang kedinginan selama bertahun-tahun. Saya tidak akan kemana-mana, Windy, ucap Wawan tanpa embel-embel. Bu. Nama itu keluar dari mulutnya dengan nada yang begitu lembut, namun protektif.
Windy terpaku mendengar namanya disebut tanpa gelar. Itu terasa lebih manis daripada semua pujian yang pernah ia terima. Ia melangkah mendekat, hingga jarak di antara mereka hanya sehelai napas. Wawan bisa mencium aroma air hujan yang bercampur dengan parfum mawar yang mulai memudar dari kulit Windy. Hangatkan aku, Wawan. Hanya kamu yang bisa. Aku butuh kehangatan yang nyata, bukan dari mesin pemanas ini, bisik Windy pelan. Matanya turun menatap bibir tegas Wawan. Tangan Wawan yang kasar perlahan terangkat, menyentuh pipi Windy yang dingin. Ibu jarinya mengusap air mata yang jatuh. Sentuhan itu seperti percikan api di atas tumpukan jerami yang kering. Dalam hitungan detik, rasa dingin yang membeku itu mulai mencair, digantikan oleh gelombang panas yang menjalar dari ujung kaki hingga ke kepala. Di luar, guntur kembali meledak. Namun kali ini, Windy tidak menjerit. Ia justru semakin merapatkan tubuhnya ke arah Wawan, mencari perlindungan di balik dada bidang yang kokoh itu. Wawan merasakan gairah dan tanggung jawab yang bercampur menjadi satu. Ia tahu, malam ini mereka tidak hanya sedang bersembunyi dari badai Jakarta, tapi juga sedang memulai badai baru. Di dalam kamar ini, badai yang akan menghancurkan segala batas antara sang ratu dan sang pelayan. Kamu yakin? Tanya Wawan. Suaranya berat dan penuh godaan. Windy tidak menjawab dengan kata-kata. Ia justru meraih kerah kemeja Wawan dan menarik pria itu ke dalam sebuah ciuman yang menuntut kehangatan mutlak. Malam itu, dinginnya hujan benar-benar terkalahkan oleh api yang mulai berkobar di antara mereka berdua. Ciuman itu bukan sekadar pelepasan gairah, itu adalah ledakan dari semua tekanan, kesepian, dan kehampaan yang selama ini disembunyikan Windy di balik topeng Seionia yang dingin. Di bawah temaram lampu kamar suite yang mewah, Wawan merasakan betapa tubuh di pelukannya ini begitu rapuh. Sangat kontras dengan citra wanita besi yang selama ini ia kenal di kantor. Wawan melepaskan tautan bibir mereka sejenak. Napasnya memburu. Ia menatap lekat mata Windy yang kini sayu dan penuh damba. Windy, jika kita melanjutkan ini, tidak akan ada jalan kembali. Besok, aku mungkin bukan lagi sekadar op yang membersihkan ruanganmu. Apakah kamu siap dengan konsekuensinya? Windy menyentuh rahang tegas Wawan dengan jemarinya yang masih sedikit dingin. Persetan dengan besok. Wawan, selama bertahan-tahan, aku dikelilingi pria yang hanya menginginkan sahamku, tanda tanganku, dan koneksiku. Tapi malam ini, di tengah badai ini, aku hanya ingin pria yang menggendongku menembus hujan tadi. Aku ingin kamu. Kata-kata itu seperti perintah sekaligus undangan bagi Wawan. Ia melepaskan kemeja putihnya yang lembab, menampakkan tubuh yang terbentuk dari kerja keras bahu yang lebar, dan perut yang kencang tanpa lemak. Windy menahan napas. Ia tidak pernah menyangka bahwa di balik seragam biru dongker yang sederhana itu, tersimpan raga yang begitu mempesona. Wawan membimbing Windy menuju ranjang king size yang telah hangat. Suasana di dalam kamar itu kini sangat kontras dengan di luar. Di luar, angin menderu menghantam kaca jendela. Kilat menyambar, menciptakan bayangan dramatis di dinding, tapi di dalam hanya ada kehangatan yang mulai membakar. Badanmu masih menggigil, bisik Wawan saat ia merasakan kulit Windy yang masih sedingin es. Maka, buatlah aku hangat. Wawan, jangan biarkan ada celah untuk rasa dingin itu masuk lagi. Rintih Windy. Wawan mulai mengecup kening, pipi, hingga turun ke leher Windy dengan sangat lembut. Seolah ia sedang menangani porselen paling berharga di dunia. Setiap sentuhan Wawan bukan hanya memberikan panas fisik, tapi juga ketenangan batin. Windy memejamkan matanya, menikmati sensasi tangan kasar Wawan yang kini menjelajahi punggungnya, memberikan perlindungan yang selama ini ia cari dalam kemewahan, namun tak pernah ia temukan. Wawan, jangan berhenti, desah Windy
Saat ia merasakan beban berat di hatinya perlahan terangkat. Di titik ini, Wawan menyadari bahwa Windy bukan sedang memerintahnya sebagai atasan. Ia sedang memohon sebagai seorang wanita yang haus akan kasih sayang yang tulus. Wawan mencium bahu Windy, menghirup aroma mawar yang kini bercampur dengan aroma kulit wanita itu yang memabukkan. Aku akan menjagamu Windy, malam ini, dan seterusnya. Janji Wawan di sela-sela napasnya yang berat. Ketegangan emosional di antara mereka memuncak. Ini bukan lagi tentang seorang janda kaya dan pelayannya. Ini adalah tentang dua jiwa yang terasing, yang akhirnya menemukan pelabuhan di tengah badai yang mengamuk. Wawan memberikan seluruh kekuatannya untuk memastikan Windy merasa aman. Sementara Windy memberikan seluruh kerentanannya untuk dimiliki oleh Wawan. Di luar jendela, petir menggelegar dahsyat, seolah ingin meruntuhkan gedung hotel itu. Namun, Windy tidak lagi menutup telinganya. Ia justru menarik Wawan lebih dekat, membiarkan suara hujan menjadi latar musik bagi penyatuan mereka. Kehangatan yang tercipta di antara mereka jauh lebih kuat daripada pemanas ruangan manapun. Malam itu, di kamar 909, sebuah kontrak baru telah ditandatangani bukan di atas kertas dengan materai, melainkan di atas hamparan spray putih dengan saksi bisu badai Jakarta. Windy tahu ia telah menyerahkan hatinya pada pria yang paling tidak terduga dalam hidupnya. Dan Wawan tahu, mulai detik ini, ia akan melakukan apapun untuk tetap berada di samping wanita ini. Bukan sebagai pembersih lantai, melainkan sebagai penjaga hatinya. Kegelapan di luar jendela seolah menjadi kanvas bagi kilat yang menyambar. Namun di dalam kamar 909, api yang berkobar jauh lebih panas dari petir manapun. Windy merasakan napas Wawan yang hangat menerpa kulit lehernya. Sebuah sensasi yang membakar habis sisa-sisa kedinginan yang tadi sempat melumpuhkannya. Tidak ada lagi jarak, tidak ada lagi protokol. Hanya ada dua manusia yang saling mendamba di atas ranjang yang kini menjadi saksi bisu runtuhnya sebuah kasta. Wawan menatap Windy dengan tatapan yang begitu intens, seolah ingin merekam setiap lekuk wajah wanita di bawahnya itu ke dalam ingatannya selamanya. Windy, kamu adalah wanita paling luar biasa yang pernah aku temui. Dan malam ini, aku ingin kamu merasakan bahwa kamu tidak sendirian. Windy tidak menjawab dengan kata-kata. Ia melingkarkan lengannya yang putih mulus ke leher Wawan, menarik pria itu turun untuk menyatukan bibir mereka kembali. Ciuman kali ini jauh lebih menuntut, penuh dengan rasa lapar yang telah tertahan selama bertahan-tahan kesepian. Wawan membalasnya dengan kekuatan yang terkendali, menunjukkan sisi maskulinnya yang selama ini tersembunyi di balik seragam op yang rendah hati. Tangan Wawan yang besar dan sedikit kasar tangan yang terbiasa bekerja berat kini bergerak dengan kelembutan yang tak terduga. Saat jemarinya menyentuh kulit punggung Windy, wanita itu mengerang kecil. Sebuah suara yang memicu adrenalin Wawan hingga ke puncaknya. Ada kejujuran dalam setiap sentuhan itu. Sebuah komunikasi tanpa kata yang mengatakan bahwa mereka saling memiliki. Wawan, oh Wawan, jangan lepaskan, bisik Windy dengan suara serak. Matanya terpejam erat saat ia merasakan gelombang kenikmatan dan kehangatan mulai menjalar ke seluruh sarafnya. Penyatuan mereka dimulai dengan ritme yang lambat dan emosional, seolah-olah mereka sedang menari di tengah badai. Wawan bergerak dengan penuh perasaan, memastikan setiap inci dari tubuh Windy merasa dihargai dan dicintai. Bagi Windy, ini bukan sekadar urusan fisik. Ia merasa jiwanya yang selama ini beku dan tertutup rapat, kini mencair dan mengalir deras. Ia merasakan kekuatan Wawan yang melindunginya, sekaligus kerentanan pria itu yang menyerahkan diri sepenuhnya padanya. Keringat mulai bercucuran di pelipis Wawan, menetes jatuh ke dada Windy, menyatukan mereka dalam aroma maskulin dan feminin yang memabukkan.
Setiap gerak Wawan seolah menghapus memori pahit Windy tentang masa lalunya. Di sini, di dalam pelukan pria yang sehari-harinya dianggap orang bawah, Windy justru menemukan martabatnya kembali sebagai seorang wanita yang diinginkan secara tulus. Ronde pertama berakhir dengan ledakan emosi yang membuat mereka berdua terengah-engah, saling memeluk erat seolah takut jika dilepaskan dunia akan kembali menjadi dingin. Namun, itu hanyalah awal. Kehangatan yang diminta Windy seolah tak pernah cukup. Luka kesepian bertahan-tahan itu membutuhkan obat yang lebih banyak lagi. Wawan, tolong buat aku lupa pada dunia di luar sana, pinta Windy sambil mengecup rahang tegas Wawan. Wawan tersenyum tipis. Sebuah senyum yang penuh cinta dan gairah. Ia kembali mencium kening Windy sebelum memulai kembali tarian mereka. Malam itu seolah berhenti berputar. Ronde kedua, ketiga, hingga keempat dilewati dengan intensitas yang semakin meningkat. Setiap tahapannya membawa mereka pada pemahaman baru tentang satu sama lain, tentang kerinduan Wawan untuk dihargai dan kerinduan Windy untuk dilindungi. Di ronde terakhir, saat fajar masih jauh dan hujan mulai sedikit mereda menjadi rintik yang ritmis, mereka mencapai puncak penyatuan yang paling dalam. Windy mencengkeram bahu kokoh Wawan, menyalurkan segala rasa syukurnya melalui sentuhan itu. Saat semuanya berakhir, mereka jatuh ke dalam pelukan yang sangat dalam. Napas mereka yang memburu perlahan menjadi satu irama yang tenang. Windy menyandarkan kepalanya di dada bidang Wawan, mendengarkan detak jantung pria itu yang perlahan kembali normal. Kamar 909 tidak lagi terasa dingin. Kamar itu kini dipenuhi dengan energi baru, energi cinta yang lahir dari sebuah badai yang tak terduga. Kamu milikku sekarang, Wawan, bisik Windy pelan sebelum matanya mulai terasa berat karena kelelahan yang indah. Wawan mengecup puncak kepala Windy dan memeluknya semakin erat. Selamanya Windy, selamanya. Cahaya fajar yang abu-abu mulai menyelinap masuk melalui celah gorden kamar suite yang mewah itu. Suara hujan yang tadinya mengamuk kini telah berubah menjadi simfoni rintik kecil yang menenangkan. Di dalam kamar, keheningan terasa begitu sakral. Wawan terbangun lebih dulu. Ia menatap lenggit-lenggit kamar yang tinggi, lalu beralih menatap wanita yang sedang tertidur lelap dalam dekapan lengannya. Windy tampak begitu tenang, tanpa riasan wajah yang tebal, dan tanpa tatapan tajam yang biasa ia tunjukkan di kantor. Ia terlihat seperti wanita biasa yang haus akan kedamaian. Wawan merasakan pergolakan batin yang hebat. Semalam adalah keajaiban, namun pagi ini adalah realitas. Ia hanyalah seorang op yang gaji bulanannya mungkin tidak cukup untuk membayar satu malam di kamar ini. Apa yang telah aku lakukan? Bisik Wawan pada dirinya sendiri. Tiba-tiba, jemari lembut Windy bergerak di atas dada bidang Wawan. Mata Windy perlahan terbuka, dan saat ia menatap Wawan, tidak ada kemarahan atau penyesalan di sana. Hanya ada kilatan kasih sayang yang mendalam. Jangan berpikir terlalu keras, Wawan. Aku bisa mendengar isi kepalamu dari sini. Suara Windy terdengar serak dan sangat seksi di pagi hari. Windy bangkit, menarik selimut untuk menutupi tubuhnya, lalu duduk bersandar pada headboard ranjang. Ia menatap Wawan dengan tatapan yang sangat serius. Semalam, itu adalah saat pertama kalinya dalam 5 tahun. Aku merasa benar-benar hidup. Kamu bukan sekadar menghangatkanku dari dinginnya hujan, tapi kamu menyembuhkan sesuatu yang hancur di dalam sini. Windy menyentuh dadanya. Wawan duduk di sampingnya, meraih tangan Windy, dan mengecup punggung tangannya dengan hormat. Ibu, maksud saya, Windy, saya tahu posisi saya tidak ingin Anda merasa terbebani dengan apa yang terjadi. Windy menarik dagu Wawan agar pria itu menatap matanya. Hentikan, jangan pernah bicara soal posisi lagi. Semalam,
Kita melewati 4 ronde yang luar biasa. Bukan sebagai bos dan pelayan, tapi sebagai sepasang jiwa yang saling membutuhkan. Kamu memberikan apa yang tidak bisa dibeli dengan uang, kejujuran dan perlindungan. Ketegangan emosional kembali menyelimuti mereka. Namun kali ini, lebih lembut. Windy menyandarkan wajahnya di bahu Wawan. Dunia luar mungkin akan menghakimi kita. Mereka akan bilang, aku gila karena memilihmu. Dan mereka akan bilang, kamu hanya mengincar hartaku. Apa kamu sanggup menghadapi badai yang lebih besar dari hujan semalam? Wawan memegang bahu Windy, memutar tubuh wanita itu agar menghadapnya sepenuhnya. Saya terbiasa dihina, Windy. Saya terbiasa berada di bawah. Tapi jika tujuannya adalah untuk menjagamu, saya akan berdiri paling depan, menghadapi siapapun. Saya tidak butuh hartamu. Saya hanya ingin memastikan kamu tidak pernah merasa kedinginan lagi. Air mata Windy jatuh, namun ia segera tersenyum. Ia merasa telah menemukan berlian di tengah tumpukan debu. Malam yang mereka lalui di kamar 909 bukan sekadar pelampiasan nafsu, melainkan sebuah ikatan kontrak batin yang tak terlihat. Batas kasta itu telah hancur sepenuhnya, terbakar oleh api gairah dan ketulusan yang mereka bagi. Kalau begitu, bisik Windy sambil merapatkan tubuhnya kembali pada Wawan, mari kita bersiap, karena setelah kita keluar dari pintu hotel ini, aku akan menunjukkan pada dunia siapa pria yang sebenarnya berkuasa atas hatiku. Pintu lift terbuka di lantai lobi W Corp. Suasananya terasa berbeda pagi itu. Bisik-bisik tetangga mulai menjalar seperti api di atas rumput kering. Berita tentang ceco mereka yang menghilang di tengah badai dan terlihat masuk ke hotel mewah bersama seorang op telah menyebar melalui foto buram yang diambil oleh mata-mata kompetitor. Windy melangkah keluar dari lift dengan dagu terangkat tinggi, mengenakan setelan jas formal berwarna krem yang sangat elegan. Namun, yang membuat seluruh karyawan ternganga adalah sosok yang berjalan tepat di sampingnya, bukan di belakang sebagai pembawa tas, melainkan sejajar. Wawan mengenakan kemeja baru yang dibelikan Windy pagi tadi di butik hotel. Potongan kemeja itu sangat pas di tubuh tegapnya, membuatnya tampak seperti seorang eksekutif muda yang menyamar. Ketenangan di wajah Wawan justru membuat aura ketampanannya semakin terpancar, membuat banyak staf wanita yang dulu sering meremehkannya kini terpaku malu. Bu Windy, Anda sudah kembali, Pak Broto, salah satu direktur senior yang haus kekuasaan, menghampiri dengan wajah sinis. Ada rumor tak sedap yang beredar. Katanya, Anda menginap di hotel dengan orang ini. Ini sangat merusak citra perusahaan. Langkah Windy terhenti. Ia melepaskan kacamata hitamnya, menatap Pak Broto dengan pandangan yang mampu membekukan aliran darah. Seluruh ruangan mendadak sunyi. Merusak citra? Pak Broto? Suara Windy terdengar rendah, namun tajam. Yang merusak citra adalah ketika direktur saya hanya bisa bergosip sementara. Saya hampir kehilangan nyawa karena terjebak badai demi menyelamatkan dokumen proyek kita. Windy menarik napas dalam, lalu ia melakukan sesuatu yang tak terduga. Ia meraih lengan Wawan dan menggenggam jemari kasarnya di depan semua orang. Perkenalkan, ini Wawan. Dia bukan lagi bagian dari tim kebersihan. Mulai hari ini, dia adalah asisten pribadi khusus saya, sekaligus pria yang secara resmi berada di bawah perlindungan saya. Siapapun yang memiliki masalah dengannya, berarti memiliki masalah langsung dengan saya. Sebagai pemegang saham mayoritas, tegas Windy. Wawan terkejut, namun ia tetap tenang. Ia tidak terlihat jumawa. Ia hanya menatap Pak Broto dengan tatapan seorang pria yang siap melindungi miliknya. Saya hanya melakukan apa yang seharusnya dilakukan seorang pria untuk wanita yang ia cintai, ucap Wawan singkat namun berwibawa. Pak Broto mundur selangkah, wajahnya merah padam
karena malu dan marah. Seluruh karyawan di lobi itu hanya bisa terdiam dalam kekaguman dan ketakutan. Mereka melihat perubahan besar pada Windy. Wanita yang dulunya dingin dan kaku itu kini tampak memiliki nyawa dan cahaya di matanya. Windy menoleh pada Wawan, tersenyum tipis, sebuah senyum yang hanya diperuntukkan bagi pria itu. Ayo Wawan, kita punya banyak pekerjaan yang harus diselesaikan di atas. Saat mereka melangkah menuju lift khusus direksi, Wawan berbisik pelan. Kamu sangat berani, Windy. Kamu mempertaruhkan reputasimu untukku. Reputasi bisa dibangun kembali, Wawan. Tapi pria sepertimu hanya ada satu di dunia ini, jawab Windy sambil menekan tombol lift. Di dalam ruang lift yang tertutup, Windy menyandarkan kepalanya di bahu Wawan sejenak, melepas topeng ketegasannya. Ia tahu tantangan di depan akan sangat berat. Namun setelah melewati malam 4 ronda di tengah badai, ia yakin bahwa selama ada Wawan di sisinya, ia bisa menaklukkan dunia. 1 tahun telah berlalu sejak badai dahsyat yang menyatukan 2 jiwa di kamar ke-909. Hari ini, gedung W Corp tidak lagi dipenuhi oleh ketegangan yang dingin, melainkan oleh aroma bunga bakung yang segar. Karpet merah membentang dari lobi hingga ke aula utama. Semua karyawan, mulai dari staf pembersih hingga jajaran direksi, berkumpul dengan wajah penuh antisipasi. Di dalam ruang rias, Wawan menatap pantulan dirinya di cermin. Ia mengenakan tuxedo hitam custom made yang mempertegas bahu kokohnya. Tidak ada lagi seragam biru dongker atau bau cairan pembersih lantai. Namun, matanya tetap sama, mata yang jujur dan penuh ketenangan. Ia bukan lagi Op. Ia adalah pria yang telah membuktikan kapasitasnya sebagai direktur operasional berkat bimbingan Windy dan kerja kerasnya yang tak kenal lelah. Pintu terbuka dan Windy masuk dengan gaun pengantin sutra putih yang menjuntai indah. Ia tampak seperti dewi yang turun dari langit. Windy menghampiri Wawan, merapikan dasi kupu kapiu pria itu dengan jemari yang kini selalu terasa hangat. Siap untuk menghadapi dunia, sayang? Bisik Windy dengan suara yang penuh cinta. Wawan menggenggam tangan Windy, mengecup telapak tangannya dengan lembut. Aku sudah siap sejak malam aku menggendongmu menembus hujan, Windy. Dulu aku menjagamu dari badai, sekarang aku akan menjagamu dari segala kesepian sepanjang hidupku. Saat mereka melangkah keluar menuju aula, tepuk tangan riuh pecah. Pak Broto, yang dulu mencemooh, kini hanya bisa menunduk hormat. Wawan tidak membalas dendam. Ia justru merangkul semua karyawan dengan kebijakan-kebijakan baru yang menyejahterakan orang-orang kecil. Karena ia tahu persis rasanya berada di posisi mereka, di atas pelaminan yang mewah. Di bawah guyuran cahaya lampu kristal yang hangat, Wawan dan Windy berdiri berdampingan. Windy memegang mikrofon, menatap seluruh hadirin dengan mata yang berkaca-kaca. Banyak yang bilang aku gila karena memilih pria yang dulunya membersihkan ruanganku, ujar Windy. Suaranya bergetar karena emosi, tapi mereka tidak tahu bahwa saat aku kedinginan dan hampir menyerah pada hidup, pria inilah yang memberikan kehangatannya tanpa meminta imbalan apapun. Dia tidak melihat hartaku, dia hanya melihat jiwaku. Dan hari ini, aku bangga menyebutnya sebagai suamiku. Wawan mengambil alih mikrofon, menatap Windy dengan tatapan yang membuat bulu kuduk merinding karena kedalamannya. Cinta tidak butuh jabatan. Cinta hanya butuh 2 orang yang saling menemukan di saat yang paling gelap. Terima kasih telah mempercayaiku, Windy. Acara resepsi berlangsung sangat meriah. Namun di tengah keramaian itu, hujan tiba-tiba turun di luar gedung. Suara guntur terdengar samar di kejauhan. Windy sempat tersentak kecil. Namun Wawan segera melingkarkan lengannya di pinggang Windy, menariknya mendekat. Jangan takut, bisik Wawan di telinga Windy. Hujan sekarang adalah musik kita. Windy tersenyum, menyandarkan kepalanya di bahu Wawan. Mereka berdansa dengan lambat,
mengabaikan ribuan mata yang memandang. Bagi mereka, dunia luar sudah tidak penting lagi. Kisah tentang si Op ganteng dan Ceo kaya raya itu berakhir. Bukan hanya dengan kemewahan, tapi dengan kebahagiaan sejati yang lahir dari sebuah badai yang tak terduga. Mereka telah menemukan rumah di hati masing-masing. Dan tidak akan ada lagi malam yang dingin bagi mereka berdua. 3 tahun telah berlalu. Sejak janji suci itu diucapkan di depan publik, malam ini, langit Jakarta kembali menunjukkan taringnya. Hujan turun dengan sangat deras, membusuk koki-koka, gedung pencakar langit dengan ritme yang liar. Namun, di dalam sebuah suite pribadi, yang kini menjadi milik permanen keluarga mereka di The Celestial Hotel, suasananya sungguh berbeda. Windy duduk di sofa kulit yang menghadap langsung ke arah jendela besar, menikmati pemandangan kota yang basah. Di pangkuannya, seorang balita laki-laki dengan mata tegas, yang sangat mirip dengan ayahnya, tengah tertidur lelap. Windy mengusap rambut putranya itu dengan penuh kasih. Sebuah senyum damai terukir di wajahnya. Ia tidak lagi takut pada petir. Baginya, hujan bukan lagi simbol kesepian, melainkan pengingat akan titik balik hidupnya. Sebuah tangan kokoh mendarat di bahunya, memberikan pijatan lembut yang sangat ia kenali. Wawan datang membawa 2 cangkir coklat hangat. "Anak kita sudah tidur," bisik Wawan. Suaranya tetap rendah dan menenangkan seperti pertama kali mereka bertemu. Baru saja, dia punya semangat seperti ayahnya. Tidak mau berhenti bermain sampai kelelahan, jawab Windy sambil mendongak, menatap suaminya yang kini tampil sangat matang dalam balutan kaos rumah yang santai, namun tetap menunjukkan tubuh atletisnya. Wawan duduk di samping Windy, merangkul bahu istrinya dan menariknya ke dalam dekapan. Mereka menatap butiran air yang mengalir di kaca. Di ruangan itu tidak ada sekat antara Ceo dan Op. Hanya ada sepasang suami istri yang telah melewati banyak badai, baik badai alam maupun badai fitnah dari orang-orang yang meragukan cinta mereka. "Siapa yang sangka ya?" gumam Windy pelan. "Dulu aku hanya wanita dingin yang menyuruhmu mengepel lantai karena aku terlalu sombong untuk melihat ke bawah." Wawan terkekeh, mengecup kening Windy dengan lembut. Dan siapa yang sangka, pria yang memegang pel itu sekarang memegang kunci hati wanita paling hebat di kota ini. "Terima kasih karena sudah memberikan kesempatan untukku membuktikan bahwa cinta bisa tumbuh di mana saja, bahkan di lantai kantor yang paling bersih sekalipun." Windy meletakkan kepalanya di dada Wawan, mendengarkan detak jantung yang selama ini menjadi kompas hidupnya. Di luar, kilat menyambar menerangi langit, namun Windy hanya mengeratkan pelukannya. Ia merasa sangat hangat, sangat aman. "Wawan ya sayang, terima kasih telah datang di hari hujan itu. Terima kasih telah membawaku ke hotel ini dan menyelamatkanku dari diriku sendiri." Wawan tidak menjawab dengan kata-kata. Ia hanya mempererat pelukannya dan mencium puncak kepala istrinya. Di tengah herek pikak Jakarta yang sedang dihajar badai, di dalam kamar yang penuh kenangan itu, mereka tahu bahwa selama mereka bersama, tidak akan ada lagi rasa dingin yang mampu menyentuh jiwa mereka. Kisah mereka bukan lagi tentang perbedaan, tapi tentang bagaimana 2 jiwa yang berbeda bisa menciptakan harmoni yang sempurna. Kehangatan itu akan tetap ada selamanya di setiap tetes hujan yang jatuh ke bumi. Tiap tetes hujan yang jatuh ke bumi.